Hai, berjumpa kembali dengan admin yang selalu rajin dalam membalas setiap komentar kalian. Kembali lagi dengan channel yang membahas tentang kisah hidup dan perjalanan karir Nika Ardila dan Poppy Mercury, dengan mengulasnya secara lugas, tegas, tuntas, dan sesuai dengan fakta yang disadur dari sumber terpercaya dan dari orang-orang terdekat Nika Ardila maupun Poppy Mercury. Kisah tentang Nika Ardila dan Poppy Mercury is back. Pasangan Bapak Raden Edi Kusnadi dan Ibu Nining Ningsihrat menikah pada tanggal 21 Juli 1966. Dalam pernikahan mereka dikaruniai 3 orang anak. Masing-masing ialah Deden Sony, Alan Yudi, dan Nika Ardila. Bapak Raden Edi Kusnadi sendiri lahir pada 21 September 1940, sedangkan Ibu Nining Ningsihrat lahir pada 22 September 1939. Selalu ada kenangan indah yang mereka lalui bersama selama membina rumah tangga. Salah satu kenangan indah yang mungkin tidak akan bisa dilupakan adalah ketika mereka terjatuh saat naik motor berdua. Sungguh pasangan yang sangat romantis dan selalu mencintai anak-anaknya. Dalam rumah tangga yang mereka bangun pun tidak pernah ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Selain itu, rasa sayang mereka sebagai orang tua begitu dalam terhadap anak-anaknya, karena semua anak-anaknya diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan tidak membeda-bedakan. Sikap terpuji yang membuat disukai banyak orang dari keluarga kecil dan bahagia ini adalah perhatian mereka terhadap semua orang dan peduli terhadap orang yang kesusahan. Sikap terpuji lainnya yang mereka tunjukkan juga terhadap media dan penggemar anaknya. Terbukti saat Nika Ardila meninggal dunia, mereka selalu menyambut hangat semua orang yang datang ke rumah maupun ke makam putri tercintanya. Bapak Raden Edi Kusnadi sendiri pernah menuturkan, biar bagaimanapun Nika Ardila dibesarkan oleh media dan penggemar, mereka adalah bagian yang tidak terlepaskan dari karir dan keluarga kami. Ucapannya menyiratkan sebuah kematangan dan penghargaan yang begitu besar terhadap jasa para wartawan dan penggemar atas karir putrinya itu. Tidak heran, mereka selalu ramah dan tak pernah bosan menjawab setiap pertanyaan yang menyangkut Nika Ardila. Seperti kata pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ketika mereka dikaruniai anak perempuan satu-satunya di keluarga mereka, Nika Ardila pun mencontoh sikap dan sifat baik kedua orang tuanya. Sifat yang paling menonjol adalah rasa dan jiwa sosial Nika Ardila yang sangat tinggi terhadap orang yang memerlukan bantuan. Berikut ini adalah cerita lengkap tentang awal mula perjalanan hidup dan pertemuan kedua orang tua Nika Ardila hingga mereka memutuskan untuk menikah, serta keinginan mereka untuk mempunyai anak perempuan dalam keluarga kecil mereka. Kisah ini akan diceritakan oleh kedua orang tua Nika Ardila, dan berikut cerita dari kedua orang tua Nika Ardila selengkapnya. Segmen pertama, cerita awal mula pertemuan Bapak Raden Edi Kusnadi dan Ibu Nining Ningsihrat hingga keduanya memutuskan untuk menikah. Raden Edi Kusnadi namanya, seorang pemuda kelahiran asal Ciamis, Jawa Barat. Ketika masa remajanya mulai habis, dirinya pun mencoba untuk mencari pekerjaan. Tujuan pencarian pekerjaannya adalah di PJKA, dan benar saja, rezekinya tertuju di sana.
Setelah dirinya diterima bekerja sebagai karyawan PJKA pada tahun 1964, 2 tahun kemudian dirinya memutuskan untuk menikahi seorang gadis pilihannya, yaitu Nining Ningsihrat. Sejak semula Raden Edi Kusnadi memang seorang pecinta musik Melayu. Pada tahun 1955, dirinya pernah mempunyai sebuah orkes Melayu di sekolahnya. Grupnya itu seringkali diundang di acara hajatan dan tanpa honor. Namanya jodoh memang tidak kemana. Dirinya yang notabene seorang seniman menemukan gadis pujaannya yang juga keturunan seniman. Orang tua lelaki dari Ibu Nining juga seorang seniman yang pernah main film Lutung Kasarung, yang merupakan film pertama yang diproduksi di Indonesia. Kemudian film itu berhasil mendapatkan penghargaan dari pemerintah Belanda pada masa itu. Selanjutnya keduanya itu memutuskan untuk mengayuh bahtera rumah tangga. Mereka memulai kehidupan sebagai suami istri benar-benar dari nol. Bersusah payah mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada tahun 1967, lahirlah anak pertama mereka, anak laki-laki yang diberi nama Raden Soni Prinandi, atau yang kita kenal dengan nama Deden. Waktu itu gaji saya sebagai pegawai negeri cukup untuk membeli sepasang kaos kaki untuk putra saya. Kemudian saya berinisiatif untuk membuka usaha sampingan. Dengan cara mengobjek alias mencari penghasilan tambahan, pria berhati tegar itu membawa kain batik dari Ciamis untuk dijual ke Bandung. Lumayan, ada jalan keluar dari kemelut hidup, dapat uang tambahan untuk bisa membeli susu dan baju anak saya. 2 tahun kemudian, pada tahun 1969, lahirlah anak laki-laki juga yang diberi nama Raden Yudi Ruswanto. Saat itu beban keluarga semakin bertambah dan semakin berat. Namun pada saat itu, Bapak Raden Edi Kusnadi diangkat menjadi ketua RW di Jalan Kebon Sirih. Mereka pun tinggal di belakang kantor Gubernur Kota Bandung. Setelah itu mereka cukup lama tidak diberikan keturunan kembali. Sepasang suami istri itu pun terus berharap dan berdoa kepada Tuhan agar diberikan anak kembali. Ketika Tuhan mengabulkan doa mereka, saat hamil lagi, baik si bapak atau si ibu berharap sekali diberikan Tuhan anak perempuan, karena 2 anak mereka sebelumnya adalah laki-laki. Pada saat itu di rumah mereka di Jalan Parakan Saat ada 4 gadis pegawai PJKA yang kos di sana. Keempat gadis itu cantik-cantik sekali. Melihat mereka berempat, Ibu Nining semakin menggebu-gebu ingin memiliki anak perempuan. Saat itu ia membayangkan betapa bahagianya seandainya Tuhan memberikan seorang putri yang cantik seperti keempat gadis karyawan PJKA itu. Dirinya selalu berharap, berdoa untuk itu setiap harinya. Saya dan suami memang sudah lama berdoa memohon agar kami dikaruniai anak perempuan yang soleh dan menyenangkan hati orang tua. Maklum, 2 anak kami sebelumnya adalah laki-laki. Saat itu kami masih tinggal di Kebon Sirih, Bandung. Di sana banyak pramugari yang kos. Mereka cantik-cantik. Saya sering bilang ke suami kalau saya ingin anak kita gelis seperti anak-anak pramugari itu. Cerita Ibu Nining. Sementara itu Bapak Edi Kusnadi pun juga bersikap demikian. Dan tidak jauh dari rumah yang mereka tempati itu, ada sebuah bangunan kelenteng yang berdiri megah. Di dalam kelenteng tersebut ada seorang wanita tua sebagai pengurus kelenteng. Wanita tua pengurus kelenteng itu berpesan kepada keduanya, "Apakah kalian akan menitip doa? Karena akan ada acara sembahyangan selama 2 minggu di sini.
Saya katakan ingin punya anak perempuan yang bisa membawakan rezeki yang sangat besar untuk keluarga saya. Setelah pertanyaan itu dijawab, kemudian wanita tua itu berlalu sambil tersenyum. Mujur, doa yang mereka panjatkan setiap hari, siang dan malam, terutama doa setelah selesai sholat, ternyata benar-benar terkabul. Itulah bukti Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hari di mana kekelahir pun tiba. Pada tanggal 27 Desember 1975 di Rumah Sakit Ibu Emma Bandung, lahirlah putri cantik yang kami harapkan. Kebahagiaan saya sungguh tak terlukiskan. Namun sayang, suami saya tak sempat hadir saat itu karena sedang bertugas di Jakarta. Saat saya mengabarkan anaknya perempuan, suami saya melonjak gembira. Sepertinya begitu Keke lahir, Keke sudah membawa keberuntungan. Contohnya, ketika jatah dari kantor suami hanya cukup untuk perawatan di kelas 2, tapi begitu Keke lahir, kami mendapat rezeki tambahan hingga saya bisa pindah ke kelas 1. Cerita Ibu Nining. Pada tanggal 27 Desember 1975, lahirlah seorang anak perempuan yang selama ini mereka dambakan. Bersemarak senyum dan tawa bahagia keluarga itu. Dan anak perempuan itu mereka beri nama Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi. Nama Nike itu adalah gabungan dari keduanya, yaitu Nining dan Kusnadi. Keluarga mereka memang masih keturunan darah biru, yaitu dari Raden Kartabrata. Buyut Nike yang ketika itu menjabat sebagai Kuwu atau Kepala Desa Imbanegara Ciamis pada zamannya. Sewaktu bayi, Nike tidak cuma terlihat cantik, namun juga gemuk dan montok, lucu sekali. Namun dengan kehadiran anak perempuan satu-satunya itu, lantas tidak berarti melunturkan kasih sayang mereka terhadap kedua anak laki-laki mereka yang lain. Mereka sangat menyayangi semua anak-anak mereka, baik itu si sulung Sony atau Deden, adiknya Yudi atau Alan, maupun si bungsu Nike. Nantikan cerita selanjutnya di segmen kedua pada part yang kedua. Semoga cerita ini bisa menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.